Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota yang akan menjelaskan materi tentang mengenali proses pembuatan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh semua pihak dalam proses pengadaan barang atau jasa. Surat penawaran adalah surat yang dibuat untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Contoh bentuk kerjasama adalah jual beli barang atau jasa atau penawaran kerjasama. Adapun beberapa fungsi surat penawaran antara lain: 1. Sebagai cara untuk memperkenalkan produk kepada perusahaan lain atau masyarakat. 2. Sebagai cara melakukan kegiatan promosi suatu produk atau jasa. 3. Memperluas pemasaran dan memperbanyak konsumen. Isi surat penawaran. Untuk membuat surat penawaran harus dipahami terlebih dahulu. Isi yang harus ada dalam surat penawaran berikut adalah isi surat penawaran, yaitu 1. Nama produk, jenis, mutu, merek, dan jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan kepada konsumen. 2. Harga barang atau jasa yang ditawarkan baik untuk pembelian partai besar atau kecil. 3. Menawarkan berbagai kemudahan, misalnya dengan maksimal jarak yang sudah ditentukan. Pembeli berhak untuk mendapatkan gratis ongkir dan mendapatkan layanan garansi selama 30 hari. 4. Menawarkan potongan harga apabila pembeli dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pengusahaan pemasok, seperti penerapan harga dengan cara menurunkan harga produk. Tidak hanya mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian, tetapi juga membuat bisnis meningkatkan penjualan. 5. Menjelaskan cara pengiriman. Mengirim paket melalui layanan atau jasa pengiriman, contohnya seperti JNE, ke kota tujuan yang akan dipilih. Dan sebelum mengirim paket, sebaiknya mengecek draft ongkos. Surat perintah kerja adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada karyawan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang sudah ditentukan. Isi dari surat perintah adalah poin-poin pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Fungsinya adalah surat resmi dari atasan dapat dijadikan sebagai bahan bukti atau dokumen tentang pekerjaannya. Dokumen lain yang harus ada dalam proses pengadaan: surat petunjuk penyediaan barang atau jasa atau biasa disingkat SPPBJ. Surat yang dibuat oleh penjabat pembuat komitmen (PPK) yang memiliki ketentuan sebagaimana dari peserta. 1. Tidak adanya sanggahan dari peserta. 2. Sanggahan atau sanggahan banding tidak terbukti benar. 3. Masa sanggahan atau masa sanggahan berakhir. Apabila tidak terdapat sanggahan atau pendapat sanggahan tetapi tidak terdapat sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 hari. Untuk pelangganan umum, paling 4 hari SPPJ harus diterbitkan. Paling lambat 2 hari kerja setelah kelompok kerja ULP menyampaikan berita acara hasil seleksi kepada PPK. Surat jaminan pelaksana dan pemeliharaan dari bank. Penggandaan barang adalah suatu jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan dari bank. Surat jaminan pelaksana bank ditunjukkan kepada pemenang lelang yang sudah ditunjukkan dalam SPPB. Surat jaminan pelaksanaan memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Diterbitkan oleh bank umum, perusahaan jaminan atau asuransi. 2. Masa berlaku jaminan pelaksanaan dimulai sejak tanggal pendatangan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP. 3. Nama penyedia sama dengan nama yang tercampur
surat jaminan pelaksana. 4. Besarnya nilai jaminan pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan ditetapkan. 5. Besarnya nilai jaminan pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf. 6. Jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai jaminan dalam waktu 14 hari kerja setelah surat pernyataan presentasi dari PPK diterima oleh penerbit jaminan. 7. Jaminan pelaksanaan atas nama kemitraan atau ditulis atas nama kemitraan. 8. Memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin. Fungsi surat jaminan. Selain surat jaminan dari bank, selanjutnya terdapat surat jaminan pemeliharaan dari bank, yang merupakan surat jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Surat jaminan pemeliharaan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pengganti dari sejumlah uang retensi sebesar 5% dari nilai proyek yang ditahan oleh oblige. 2. Jika prinsipal gagal memperbaiki kerusakan atau kekurangan setelah proyek selesai dikerjakan, maka surety company akan mengganti biaya perbaikan tersebut, maksimal sebesar nilai jaminan. Isi surat jaminan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Surety company dan prinsipal berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada oblige apabila prinsipal gagal atau tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kekurangan atau kerusakan yang mungkin timbul selama masa pemeliharaan, sesuai dengan surat jaminan pemeliharaan yang dibuat surety company kepada oblige. 2. Jika prinsipal mengganti atau memperbaiki seluruh kekurangan atau kerusakan yang timbul pada proyek yang terjadi selama masa pemeliharaan, maka jaminan pemeliharaan akan berakhir. 3. Jika jangka waktu pemeliharaan telah berakhir dan prinsipal tidak memenuhi kewajibannya, maka jaminan pemeliharaan tetap berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh oblige dan prinsipal. 4. Pengajuan ganti rugi kepada surety berdasarkan jaminan dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya jaminan pemeliharaan. Kesimpulan, dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh unit layanan pengadaan yang harus ditaati oleh semua pihak dalam proses pengadaan barang atau jasa. Adapun beberapa surat yang harus ada dalam proses pengadaan barang atau jasa antara lain: 1. Surat penawaran adalah surat yang dibuat untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. 2. Surat perintah kerja merupakan surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan kepada karyawan untuk melaksanakan suatu tugas yang telah ditentukan. 3. Surat petunjuk penyediaan barang atau jasa adalah surat yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen. 4. Surat jaminan pelaksanaan dari bank adalah surat yang ditujukan kepada pemenang lelang yang sudah ditunjuk dalam SPPB, sedangkan surat jaminan pemeliharaan dari bank merupakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum maupun perusahaan asuransi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.